Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan hidayah taufik kepada kita untuk datang berkumpul di tempat ini dalam rangka kita sama-sama tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sini bisa termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man di sini isim syarat yang memberikan makna umum. Barang siapa, yaitu siapa saja, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, orang kaya ataukah orang miskin, orang fakir, siapa saja yang menempuh suatu jalan, tariqan. Tariqan di sini juga isim nakirah fi siyaqi syarti, dalam redaksi kalimat syarat, memberikan faedah umum juga. Menempuh suatu jalan, jalan apa saja untuk menuntut ilmu, baik dengan dia menghadiri kajian secara offline, atau dia menghadiri kajian secara online, atau dia membaca buku-buku para ulama, ya. Intinya wasilah apa saja yang dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Al-Wajibat yang ditulis oleh Syekh Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembacaan dalil-dalil kalimat la ilaha illallah, atau dalil-dalil syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan dalil dari syarat kalimat la ilaha illallah, yaitu ilmu, al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas dan al-ikhlas. Sampai di situ. Sekarang kita akan masuk pada dalil syarat yang keempat, yaitu as-sidqu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilu as-sidqu, wa dalilu as-sidqu. Silakan dilihat di kitabnya halaman 12. Halaman 12. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun
walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ya. Dalil as-sidqu. As-sidqu artinya jujur, benar dalam beriman. Jujur dan benar dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lawan dari as-sidqu adalah al-kadhib. Dusta. Dusta dalam beriman, dusta dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ini huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang potongan yang terdapat dalam beberapa awal surat Al-Quran. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, ayyut suraku, mereka ditinggalkan, maksudnya mereka dibiarkan saja, ayyaqulu amanna, untuk mengucapkan kami telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh telah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang sadaqu, yang mereka jujur dalam keimanan. Walaya'lamanna al-kadhibin, dan sungguh Allah benar-benar mengetahui al-kadhibin, orang-orang yang dusta, yang bohong dalam keimanan mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan ini pasti diisi dengan ujian, dan ujian itu akan datang menimpa siapa saja. Akan menimpa orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Bahkan ujian inilah yang menjadi barometer bagaimana sikap seorang yang beriman. Jika dia lulus dalam menghadapi ujian ini, maka ini menunjukkan kebenaran iman dia. Namun kalau dia tidak lulus, artinya ketika dia menerima ujian, ya, dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dia kadzib, dusta dalam beriman. Jadi itu, segala perkara yang terjadi pada diri kita pada hakikatnya adalah ujian. Kalau itu perkara yang kita sukai, diuji apakah kita bersabar. Kalau itu perkara yang kita sukai, diuji apakah kita kufur. Apakah kita bersyukur atau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, agar dia menguji kalian. Bala ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ketika menghadapi ujian tersebut. Ya. Jadi cuma dua itu silih berganti dalam kehidupan kita. Kebaikan, ini ujian, apakah kita bersyukur? Kalau itu ya keburukan, itu ujian, apakah kita bersabar. Termasuk juga dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar ya dalam pengakuan kita bahwa kita ini seorang penuntut ilmu? Apakah benar pengakuan kita bahwa kita ini mencintai ilmu?
Ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuntut ilmu itu bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga-bunga yang indah, yang lurus, yang mulus. Tidak. Tapi menuntut ilmu adalah jalan yang terjal, mendaki, penuh dengan duri. Yang jika seorang tidak berhati-hati, ya, jika tidak kuat keimanannya, dia bisa saja berbalik arah atau menyimpang. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada segala perkara, termasuk menuntut ilmu. Dan ujian ini terkadang besar, terkadang kecil. Ya, terkadang besar, terkadang kecil. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Ya, dan dengan ujian inilah akan terbedakan mana orang-orang yang beriman, benar keimanannya, dan yang dusta, ya, dan yang dusta keimanannya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, ya, tanpa diuji pun Allah tahu siapa yang benar imanannya, siapa yang dusta. Allah Maha mengetahui. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, kata para ulama. Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang telah terjadi dan yang sedang dan akan terjadi, Allah tahu. Dan sesuatu yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, Allah pun tahu bagaimana terjadinya. Nah itu. Allah tahu. Tanpa diuji pun Allah tahu siapa yang benar imannya, siapa yang dusta. Akan tetapi ujian ini untuk menampakkan kepada manusia, ya, siapa yang benar, siapa yang dusta. Agar jelas terlihat dunia wal akhirah, ya, siapa yang benar. Makanya Allah mengatakan, ya, fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah benar-benar telah mengetahui. Itu fala ya'lamanna, itu ada lam taukid dan nun taukid. Kedua kata ya'lamu fi'il mudhari, kasih lam taukid dan nun taukid. Benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dalam beriman dan orang-orang yang dusta. Tapi ujian itu Allah datangkan agar tampak di dunia ini, ya, siapa yang benar dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat imannya, dia akan bertahan, ya, akan kokoh walaupun ujian itu besar, sebesar gunung. Sebaliknya orang yang dusta dalam beriman atau orang yang imannya lemah, walaupun hanya ujian sedikit saja, ya, kecil, maka dia akan langsung, ya, kalau kita katakan apa, melempem, seperti kerupuk itu. Kena angin sedikit langsung melempem imannya, semangatnya dalam beramal, ya, langsung menurun ketika diuji sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ujian inilah tabayyana as-shadiqu minal kadzib, akan menjadi jelas siapa yang benar imannya, siapa yang dusta. Akan menjadi jelas mana penuntut ilmu yang benar-benar mencintai ilmu, mana yang, ya, kecintaannya itu, ya, rendah, kecil. Itu, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membayangkan hidup kita ini akan lepas dari ujian. Waktu luang, ya, ujian. Apakah kita bersyukur dengan waktu luang yang Allah berikan kepada kita? Dengan kita gunakan untuk yang bermanfaat atau tidak? Jadi ada orang yang dia punya banyak waktu luang, santai hidupnya. Dia kira dia tidak diuji. Saya ini tidak pernah diuji. Berarti, ya, benar apa yang saya lakukan. Ya, justru ini menunjukkan kejahilan dia terhadap makna dari ujian. Ya. Jadi ujian itu ada dua. Kebaikan itu pun ujian. Diuji apakah Anda bersyukur. Waktu luang ujian. Waktu luang adalah ujian. Apakah kita bersyukur dengan waktu luang yang Allah berikan kepada kita? Caranya apa? Dengan kita isi waktu luang tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, dan seterusnya. Itu ujian. Kalau kita lihat satu hari ini kita misalnya 24 jam, banyak waktu kita yang terbuang sia-sia,
perkara yang sia-sia 1-2 jam ternyata hanya diisi dengan yang sia-sia, maka pada hari ini kita tidak lulus ujian berupa nikmat waktu luang. Kita tidak bersyukur. Kan banyak sekali ya. Coba lihat orang-orang yang lalai. Mereka ngobrol berjam-jam ya, dengan HP-nya berjam-jam yang tidak ada manfaat. Ya, tertipu. Makanya kata Nabi SAW, nikmatani maghbudun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu. Ya, dia enggak lulus dengan ujian 2 nikmat tersebut. Apa? Kesehatan dan waktu luang. Kalau perkara-perkara yang enggak enak itu semua orang sudah tahu itu ujian. Biasanya begitu. Insyaallah orang awam pun, orang enggak belajar pun tahu perkara yang tidak enak itu yang menimpa seseorang, baik itu yang besar ataupun yang kecil, orang tahu itu ujian. Tapi kalau nikmat, kebaikan, banyak yang tidak sadar kalau itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak sadar, makanya ini harus kita ketahui. Harta, ya, anak-anak, itu ujian. Jangan merasa orang yang kaya itu dia tidak sedang diuji oleh Allah. Dia diuji. Ya. Kan banyak terkadang kaum muslimin melihat orang-orang yang kaya yang dia mengatakan orang itu dia banyak harta, tidak pernah sholat, tapi kok tidak pernah diuji oleh Allah. Sebenarnya itu ujian dan dia tidak lulus dengan ujian tersebut. Diberikan harta tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lulus. Ini ujian semua, harta kita ujian. Apakah kita bersyukur? Ya, dan bersyukur terhadap nikmat itu ada 3 kata para ulama. Yang pertama harus meyakini dengan hati, menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Bahwasanya Allah benar-benar satu-satunya yang memberikan nikmat tersebut, bukan yang lain. Yang kedua, mengucapkan syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya saya diberikan kesehatan, alhamdulillah saya diberikan waktu luang. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting malah. Yang ketiga ini itu menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu. Nah, kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita telah kita lakukan, terpenuhi 3 perkara tadi, maka kita lulus ujian. Lulus ujian berupa nikmat. Seperti itu. Hanya 2 ini saja yang berputar silih berganti dalam kehidupan manusia. Ya. Kebaikan itu ujian, apakah kita bersyukur, atau keburukan itu juga ujian, apakah kita bersabar. Maka bersabarlah atas segala derita, kecapean, kelelahan yang kita tempuh ketika menuntut ilmu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Karena ini semua pada hakikatnya adalah kebaikan yang akan kita dapatkan, ya. Menuntut ilmu, ya pasti, apalagi belajar, pasti ada masyaqqahnya, ada keberatannya, ada yang terasa berat. Kalau orang-orang pencari dunia itu rela bergadang malam, tidak tidur sampai ya larut malam untuk mengejar dunia, ya, lembur, pagi-pagi sudah bangun. Padahal apa yang dia dapatkan hanyalah dunia. Yang Nabi SAW katakan kepada para sahabat, mengibaratkan dunia itu seperti bangkai kambing. Orang-orang memperebutkannya. Kalau orang-orang pengejar dunia seperti itu, harusnya kita yang berusaha mengejar akhirat harus lebih giat dari itu, ya. Menuntut ilmu, ya, coba luangkan waktu, terkadang kita bergadang malam untuk murojaah ilmu. Siapa yang pernah bergadang sampai jam 1 malam untuk murojaah bahasa Arab? Ya. Walaupun tidak terus-menerus, ya sekali-kali. Ya. Terkadang pagi-pagi kita sudah bangun, setelah sholat subuh kita menghafal Quran, setelah zikir pagi menghafal Al-Quran, terus disertai membaca tafsirnya. Ini meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ada masyaqah, ada keberatan, tapi yang akan kita dapatkan ya kemuliaan.
pahala dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari dunia dan seisinya. Kalau 2 rakaat qabliyah subuh saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari dunia dan isinya, ya. Apalagi ibadah yang lebih besar dari itu. Maka bersabar, butuh pengorbanan dalam menuntut ilmu. Butuh pengorbanan. Dan pengorbanan kita pun tidak akan sebesar pengorbanan para ulama dahulu. Ya. Silakan baca kisah-kisah mereka dalam menuntut ilmu. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Kita sekarang ya hanya berkorban apa? Ya, sangat kecil. Ya, menuntut ilmu zaman sekarang sangat mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih banyak ulama. Ya kan begitu. Tapi yaitu keberkahan, kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu, mencari ilmu itu Allah berkahi. Sementara kita ya karena kita santai-santai dalam menuntut ilmu, maka kurang. Ala kulli hal, ya. Ini dalil as-sidqu, ya. Bahwasanya kita pasti akan diuji, dan dengan ujian inilah akan terbukti mana orang-orang yang benar dalam beriman, mana orang-orang yang dusta. Syahid dari ayat ini adalah firman Allah, "Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu." Itu shadaqu, ya. Itu dari fi'il madhi, ya, shadaqa, ya, masdarnya as-sidqu, begitu. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari as-sidqu, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Al-Baqarah 165. Dalil as-sidq yang kedua adalah firman Allah, dan di antara manusia mayaqul, ada orang-orang yang mengatakan, itu orang-orang munafik yang mereka kadzib, dusta dalam beriman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman sebenarnya kata Allah. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan keimanan mereka. Jadi mereka seperti mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan Islam. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka enggak sadar, ya. Mereka sebenarnya membohongi diri mereka sendiri, tapi mereka enggak sadar. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, yaitu berupa syak, keraguan, berupa kebimbangan, kemunafikan, itu penyakit ada mereka. Fazadahumullahu maradun, Allah tambah lagi penyakit tersebut karena mereka memang dari awal ya sudah memelihara penyakit tersebut dalam dada mereka, berupa kedustaan, keraguan, kebimbangan dalam beriman, kemunafikan, mereka pelihara, maka Allah tambah. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka berdusta. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ini Allah tidak menyebutkan kata-kata apa? As-sidqu atau sadaqu. Tidak ada. Tapi dari mana diambil istinbat atau ditarik hukum dari ayat ini tentang kejujuran dalam beriman, yaitu karena di sini disebutkan tentang orang-orang yang dusta, ya, dalam beriman. Ya. Perhatikan di akhir ayat Allah mengatakan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang perih disebabkan mereka berdusta. Nah, lawan dari dusta apa? Jujur. Nah, di sini mafhumnya begitu. Ya, jadi kita tidak usah bingung kenapa kok Syekh membawakan dalil ini. Di sini tidak ada kata-kata as-sidqu atau as-sadaqu. Nah, di sini lawannya. Allah ya menghukum orang-orang yang dusta dalam beriman dengan hukuman di dunia, ditambahkan
penyakit itu dalam hati mereka, penyakit berupa kedustaan, penyakit berupa kebimbangan terhadap iman. Allah tambah itu di dunia, kemudian di akhirat Allah azabun alim, berikan adab yang perih. Nah, menunjukkan bahwasanya dusta dalam beriman itu perkara yang sangat, dosa yang sangat besar, seperti orang-orang munafik. Ini dalil yang kedua, insyaallah jelas ya penjelasannya. Kemudian yang ketiga dari hadis ya. Dari hadis. Wa minas sunnati, dari sunnah, ma thabata fi sahihaini. Hadis yang telah tetap yang berada dalam as-sahihain. Kalau disebutkan as-sahihain ibu-ibu berarti maksudnya apa? Sahih Bukhari dan Muslim. As-sahihain ini isim apa? Kalau ditinjau dari jumlahnya. Nah, musanna sudah kita murojaahkan di YouTube. As-sahihu mufradnya, jamak musannanya apa? As-sahihaini. Jadi tambah ya dan nun, as-sahihaini. Ya kan? As-sahihu satu sahih, satu kitab sahih. Kalau as-sahihaini dua kitab sahih. Maksudnya Bukhari Muslim. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu 'alan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin," tidak ada seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad abduhu, hamba Allah yang tidak boleh disembah karena beliau adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga rasul Allah, maka tidak boleh didurhakai, harus ditaati. Jadi perkataan abduhu wa rasuluh ini maknanya sangat luar biasa. Artinya Nabi itu pertama abduh, hamba Allah, berarti tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanyalah Allah. Beliau tidak boleh kita istighotsah kepada beliau, isti'anah kepada Nabi, tidak boleh. Ya, berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong ini, tolong itu, tidak boleh. Karena beliau abduh. Wa rasuluh, dan juga beliau hamba sekaligus rasulnya, maka rasul tidak boleh didurhakai, tidak boleh durhakai perintahnya, harus ditaati, begitu. Kalau ada yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi, nah ini syahidnya, sidqan, jujur dari hatinya, bukan hanya ucapan semata, bukan hanya di lisan semata. Illa, apa yang akan dia dapatkan? Illa haramahullahu 'alal nar, kecuali Allah akan haramkan dia atas api neraka. Masyaallah. Jadi hadis-hadis yang kita telah bacakan, ayat-ayat dalil itu saling menjelaskan satu sama lain, ya, saling mendukung satu sama lain. Ya. Kata Nabi, apa akan diharamkan dari api neraka? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Nama lengkap beliau Mu'adz bin Jabal Abu Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman. Para sahabat itu banyak sekali kunyahnya Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, banyak. Al-Khazraji Al-Ansari, berarti beliau dari sahabat apa? Ansar, ya, penduduk asli Madinah. Ya, As-Sahabiyyu Al-Masyhur, sahabat yang terkenal, Mu'adz bin Jabal. Insyaallah kita kenal lah beliau. Yang beliau ini ulamanya para sahabat, ahli fikihnya, ahli Quran para sahabat, termasuk sahabat yang sangat berilmu, ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda tentang beliau, tentang Mu'adz ini, kata Nabi, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama'i biraqwah. Kata Nabi, Mu'adz bin Jabal ini akan dikumpulkan pada hari kiamat di hadapan seluruh para ulama, ya, di tempat yang tinggi, atau ya rabwa itu bisa, ya, birotwah,
itu bisa bermakna tempat yang tinggi, bisa bermakna dia selangkah lebih maju. Artinya beliau di hadapan pemimpin para ulama di hari kiamat. Wallahu alam. Ini tentang Mu'adz bin Jabal, ya. Banyak sekali ya keutamaan beliau. Beliau radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 18 Hijriah. Ya, 18 Hijriah. Berarti sekitar 8 tahun setelah Nabi meninggal. Ya, beliau meninggal di Syam karena terkena penyakit taun, wabah taun. Beliau baru berumur 38 tahun ketika meninggal. Radhiyallahu anhu ardahu. Baru umur 38, masih muda ya beliau, tapi ulama, para sahabat. Nah, hadis ini ya tadi yang kita telah baca lengkapnya itu adalah ketika itu Mu'adz bin Jabal sedang berboncengan atau naik di atas kendaraan bersama Nabi SAW. Ini kebiasaan Nabi. Beliau biasa membonceng para sahabat-sahabat yang muda, yang masih muda, ya, bersama beliau. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Nah, beliau gunakan waktu itu untuk berdakwah. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, ya. Beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal." Apa kata dijawab oleh Mu'adz, "Labbaika ya Rasulullah, wa sa'daik." Ya, saya datang penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan saya berbahagia. Kemudian Nabi ulang lagi, "Ya Mu'adz," sampai 3 kali. Nah, kemudian Nabi sampaikan hadis tadi, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alal nar." Maka mendengar hadis yang begitu mulia ini, kabar gembira ini, ya, bahwasanya barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi benar, jujur, maka Allah haramkan dari neraka. Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru?" Bolehkah aku kabarkan hadis ini kepada orang-orang, kepada para sahabat yang lain? Fayastabshiru, agar mereka berbahagia juga. Nah, ini kan kabar gembira dari Nabi. Ya, maka Nabi melarang. Nabi mengatakan apa? Idzan yattakilu. Kalau kamu khabarkan, mereka hanya akan bersandar dengan hadis ini, hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian mereka bersandar, tidak akan beramal, meninggalkan amal. Bisa salah paham. Maka jangan dikabarkan, kata Nabi. Akan tetapi di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, Mu'adz mengabarkan juga. Kenapa? Takut, ya, dianggap menyembunyikan ilmu. Inilah para sahabat. Mereka, hadis-hadis Nabi itu mereka sampaikan, tidak mau mereka sembunyikan. Ya, hadis ini karena Nabi melarang, ya beliau tidak sampaikan pada waktu itu karena takut sebagian manusia yang masih belum kuat imannya salah sangka, disangkanya hanya dengan mengucapkan syahadat saja dengan jujur tanpa beramal itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka kan Nabi larang, idzan yattakilu, kalau kamu sampaikan mereka hanya akan bersandar dengan hadis ini. Maka tidak disampaikan oleh Mu'adz. Tapi di akhir hidupnya sebelum beliau meninggal, beliau sampaikan hadis ini. Kenapa? Takut. Bukan mendurhakai perintah Nabi, tapi takut dianggap menyembunyikan ilmu. Itu. Nah, hadis ini jelas, ya. Ada kata-kata apa tadi? Sidqan, dengan jujur dari hatinya. Benar. Tidak disertai dengan kedustaan, kebimbangan dan keraguan. Nah. Naam, ini hadis dalil yang ketiga tentang as-sidqu. Insyaallah dalil-dalilnya jelas sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya. Diambilkan oleh para ulama, dalil-dalil yang kita kalau baca saja kita langsung paham, kita langsung memahaminya tanpa harus disyarah panjang lebar. Berikut, ya. Dalil wa dalilu al-mahabbatu wa dalilu al-mahabbati. Mudhaf ilaih, ya. Sekarang syarat yang ke berapa? 5. Dalil apa? Al-mahabbah. Dalil al-mahabbah. Mana dalil bahwasanya al-mahabbah itu cinta. Lawan dari cinta apa? Benci. Ya, cinta kepada keimanan, cinta kepada kalimat la ilaha illallah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Lawannya ya benci.
Itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Nah, di antara manusia kata Allah, ada orang-orang yang mayyattakhidhu, ada orang yang menjadikan min dunillah, selain Allah, andada, tandingan-tandingan. Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, maksudnya Tuhan-Tuhan selain Allah itu, seperti mereka mencintai Allah, kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu, lebih besar cintanya kepada Allah. Nah, ini dalil yang jelas karena di sini langsung disebutkan kata-kata yuhibbu, cinta. Jadi jelas, kita tidak perlu beristinbat dengan mafhum atau apa. Ini langsung mantuk, langsung disebutkan cinta di sini. Ya. Orang-orang musyrik, mereka mengambil berhala, menjadikan berhala-berhala selain Allah. Yang yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka bagi cintanya. Jadi cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang bentuknya ibadah. Cinta yang bentuknya apa? Ibadah. Ya, ini sudah kita bahas di kitab Tauhid. Jadi cinta itu ada macam-macam. Yang kalau ada cinta yang bentuknya ibadah, itu cinta yang disertai dengan ta'zim, mengagungkan yang dicintai itu, sehingga dia memberikan ibadahnya kepada yang dicintai. Nah, cinta yang model ini bentuknya ibadah, disertai ta'zim, pengagungan. Nah, kalau yang seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Nah, orang-orang musyrik memberikannya kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Mereka bagi cinta yang modelnya ta'zim ini. Mereka ta'zim, mengagungkan berhala-berhalanya, dari gara-gara disebabkan mereka mengagungkan tersebut, mendorong mereka untuk beribadah kepada berhala tersebut. Berupa mereka menyembelih untuk berhala. Ini kan pengagungan karena cinta tadi. Bernazar untuk berhala, tawaf di sekeliling berhala dan seterusnya. Yang itu masih ada sampai zaman sekarang, tapi bentuknya kuburan. Ya, lihat kuburan. Orang-orang yang suka itikaf di kubur, berhala tawaf di kubur, ini syirikan. Disebabkan mereka mencintai, terdorong oleh rasa cinta pada si kubur tersebut, penghuni kubur, disertai dengan ta'zim. Ini cinta yang bentuknya ibadah. Nah, ada cinta yang bentuknya tabiiyah, manusiawi. Seorang orang tua cinta pada anaknya, ini manusia, tidak mengapa. Bahkan dilarang kalau kita tidak mencintai anak kita, nggak boleh. Kita harus mencintai. Anak mencintai orang tua, suami istri saling mencintai. Ini cinta yang mahabbah. Ini kan tidak disertai dengan ta'zim, tidak disertai dengan kita mengagungkan orang tua kita misalnya dengan memberikan ibadah kepada mereka, tidak. Dan seterusnya. Nah, jadi cinta yang bentuknya ibadah ini wajib. Bagaimana mungkin seorang mengaku beriman, bertauhid, terus tidak cinta kepada Allah? Ini kan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sangat mustahil. Harusnya dia mencintai. Cuman yang nama cinta kepada Allah itu, kaum muslimin itu bertingkat-tingkat. Orang yang beriman, yang benar imannya itu asyaddu hubbalillah, cintanya jauh lebih besar. Asyaddu ini isim tafdhil, jauh lebih besar, lebih kuat, lebih keras cintanya kepada Allah. Dia tidak bagi cinta yang bentuknya ibadah itu, tidak dia bagi kepada siapapun. Ini jelas langsung disebutkan mahabbah dalam ayat ini. Kemudian firman Allah yang lain juga yang menjelaskan tentang al-mahabbah, bahwasanya cinta itu merupakan syarat keimanan, adalah wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim wa la yakhafuna laumata laim. Surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa, maka kelak,
ya'tillahu biqaum, Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah akan jadikan suatu kaum, yuhibbuhum, ya Allah satu mencintai mereka. Ciri-ciri ini suatu kaum yang Allah puji. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Ini syahidnya. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Ciri yang ketiga, adillatin 'alal mu'minin, mereka sangat lemah lembut, rendah hati kepada sesama orang beriman. A'izzatin, yang keempat, a'izzatin 'alal kafirin. A'izzatin 'alal kafirin, yang mereka itu keras ya terhadap orang-orang kafir. A'izzatin 'alal kafirin, ini ciri yang keempat. Kemudian yang kelima, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Ini kaum ini. Berjihad dengan berbagai macam konteksnya, jihad dengan pedang atau jihad dengan ilmu, dengan dakwah. Ini yang berikut. Kemudian yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut laumata celaan laim, orang yang mencela. Enggak peduli mereka. Kalau mereka sudah cinta kepada Allah, enggak peduli dicela, ya. Diganggu, enggak peduli karena sudah cinta, ya. Nah, syahidnya di sini ayat ini yuhibbunahu, mereka mencintai Allah. Nah, ini cinta. Tapi mencintai Allah Subhanahu wa taala itu butuh bukti. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikunna, membutuhkan bukti, ya, bukan cuma pengakuan, ya. Mengaku mencintai Allah tapi ya tidak dibuktikan. Kan yang menjadi tolak ukurnya adalah bukan pengakuan kita cinta kepada Allah, tapi apakah Allah cinta kepada kita, itu tolak ukurnya. Makanya kan tadi yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Ada ya tersambut cintanya. Cinta kita kepada Allah disambut oleh Allah dengan dibalas cinta juga. Nah, bagaimana caranya ya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, taat kepada beliau, berpegang teguh dengan sunnah beliau. Itu buktinya. Maka apa? Allah akan cinta kepada kalian. Yuhibbukumullah, Allah balas cintanya. Nah, itu yang utama. Apakah Allah mencintai kita? Bukan cuma sekedar pengakuan kita, semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Tapi bukan itu patokannya. Apakah Allah cinta kepada kita, ya? Hanya ada satu syair, ya, dahulu dikatakan wa qulu yad'i waslan li Lailah wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila ini nama orang, ya. Semua itu punya mengaku saya punya hubungan dengan Laila. Wa Laila, padahal Laila la tuqiru lahum bidzaka, tidak mengakui hal tersebut. Ya, enggak kok, saya enggak kenal dia. Ya, semua begitu, kan? Mengaku ada hubungan dengan seseorang padahal orang itu enggak kenal. Ini hanya syair. Ya, semua orang mengaku cinta kepada Allah, padahal Allah tidak cinta kepada dia. Untuk mendapatkan cinta Allah, ya tadi, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan benar, dengan teguh berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Dalam ayat tadi juga ada sedikit faedah, ada penetapan sifat cinta bagi Allah, ya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah kita bahas sedikit singgung kemarin, ya, tentang tauhidul asma wa sifat. Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Salah satu sifat Allah adalah sifat cinta. Allah mencintai. Allah mencintai siapa saja yang Dia kehendaki. Yang tentu sifat cinta ini berbeda dengan rasa cinta manusia, beda. Ya, ini kita rasa cinta yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan, tidak boleh kita tolak, ya. Ya, kita beriman dengannya. Ini sedikit faedah karena ayat tadi mengatakan yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Berarti Allah memiliki sifat cinta. Dan juga pada potongan ayat tadi, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela mereka dalam iqamati syar'illahi wa nusrati dini, dalam ketika mereka
menegakkan syariat Allah dan menolong agama Allah dengan dakwah. Mereka nggak takut, nggak khawatir kalau cuma sekedar celaan. Tidak khawatir, maka kalau tidak khawatir ya tidak usah digubris begitu. Banyak dari kita ya ketika dicela dibalas saling bantah-bantahan, itu berarti dia khawatir celaan, kan begitu. Kalau orang yang tidak khawatir celaan ibu-ibu, ya, dicela, dikatakan apa, Wahabi misalnya, orang yang tidak khawatir ya dia tidak peduli, nggak gubris, nggak bantah, nggak baku bantah, nggak jidal, biarkan. Itu berarti dia nggak khawatir karena dia tahu celaan ini tidak akan memudaratkan dia. Tapi kalau dia bantah sampai berjidal yang keras, ya itu berarti dia peduli dengan celaan, ya kan begitu. Coba lihat di sosmed, mungkin antuna yang bisa dia mungkin punya sosmed ya. Kalau saya sudah mengundurkan diri dari sosmed ya. Akun saya sudah tak saya bekukan. Kenapa? Menghabiskan waktu. Ya, saya kemarin memutuskan untuk buat Facebook ya untuk dakwah juga kan, insyaallah. Tapi cuma berjalan 3 bulan, 4 bulan kalau tidak salah ya. Akun saya itu sudah saya tutup lagi sekarang. Habiskan waktu. Scroll setengah jam saja itu habis waktu. Setengah jam itu sudah bisa baca 2 hadis. Ya, jadi saya sudah tutup. Nah, banyak orang yang menghabiskan waktu di situ untuk berbantah-bantahan. Ya, berarti dia masih peduli dengan celaan. Kalau orang nggak takut celaan, sudah biarlah dia celah, tinggalkan saja. Ya, katakan yang baik, ya, kemudian fa'arid anhum. Fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh, kata Allah. Ini usah dipedulikan, tidak membahayakan kalau cuma celaan. Nah, ini faedah sedikit dari ayat tadi ya. Kemudian wa minas sunnati, dan dari sunnah, dalil dari sunnah al-mahabbah, ma thabata fi sahih, dalil yang terdapat, hadis yang terdapat dalam as-sahih dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi, ada 3 yang man kunna fihi, barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, ya, ada 3 perkara kata Nabi, yang siapa saja yang memiliki 3 perkara ini, wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai dari yang selain keduanya. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Artinya dia cinta seseorang karena Allah. Ya, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyaqdhifa finnar. Yang ketiga, dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Baik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Harusnya tadi berarti fi sahih disebutkan fi sahihaini, harusnya begitu kan? Karena ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Anas bin Malik, nama lengkap beliau, ya beliau kita terkenal, kita semua kenal lah Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, berarti beliau dari suku Ansor, dari suku Khazraj, dan termasuk sahabat Ansor. Ya, dari suku Khazraj, sahabat Ansor. Beliau ini termasuk khadimnya Rasulullah, pembantu Rasulullah, ya. Jadi bukan budak ya, beda, bukan budak tapi pembantu saja. Karena ketika Nabi SAW pertama tiba di Madinah, baru hari pertama tiba di Madinah, hijrah ya dari Mekah ke Madinah, hari pertama itu ibunya Anas bin Malik yang bernama siapa? Siapa ibunya Anas bin Malik? Mahat. Harus mengenal
nama-nama sahabiah, sahabat wanita. Baca sirah mereka, ambil teladan, kenali nama-nama mereka. Siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu Anas. Hah? Siapa? Ummu Sulaim. Ingat-ingat itu ya. Ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Itu hari pertama Nabi menginjakkan kaki di Madinah, Ummu Sulaim datang membawa Anasnya ya. Tik di bawah. Anas ini masih kecil. Di bawah di hadapan Nabi, kemudian langsung dikatakan, ini Anas saya serahkan kepada engkau untuk jadikan pembantu. Dan Anas pun menerima, ya, bukan dipaksa, senang. Ya. Seluruh kota Madinah saat itu, ya, yang sudah beriman tentunya, orang-orang yang sudah beriman sebelumnya, itu senang dengan kedatangan Nabi SAW. Maka lihat, Ummu Sulaim langsung datang antar Anas bin Malik. Jadi pembantunya Nabi SAW, ya. Yang Anas bin Malik ketika menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun berarti. Berarti dari awal Nabi hijrah sampai Nabi meninggal. Ya. Selama 10 tahun kata Anas apa? Saya melayani Nabi SAW, tidak pernah Nabi mengatakan kenapa kamu melakukan ini atau kenapa kamu enggak melakukan ini. Ya, kalau bahasa kita, ya, kiapa ngana begini atau kiapa ngana nak kerja ini. Nah itu, nak pernah selama 10 tahun ibu-ibu. Masya Allah. Ini akhlak Nabi. Jadi kalau Anas tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya dia kerjakan, nggak pernah dimarah sama Nabi. Kok kamu nggak begini? Kok disuruh nggak begini? Nggak pernah. Subhanallah. Selama 10 tahun kata Anas. Itu karena Anas bersama Nabi 10 tahun. Ya, kalau bersama Nabi 20 tahun pun pasti tidak akan kelihatan jeleknya akhlak Nabi, tidak akan ada. Akhlak beliau sangat mulia. 10 tahun loh. Coba kita 1 minggu ini seberapa kali bermarah apa anak. Kenapa begini? Kenapa nak begini? Ya, Nabi kepada pembantunya saja nggak pernah. Nah, ini akhlak yang benar-benar asli akhlak. Karena kalau akhlak yang dibuat-buat itu pasti akan nampak satu kali, ya. Mungkin 1 bulan orang bisa berpura-pura dengan akhlak yang baik, tapi kalau cuma dibuat-buat pasti akan nampak. Nabi 10 tahun. Nah, ini Anas bin Malik, ya. Dan Nabi bahkan pernah mendoakan beliau, ya. Dalam sebuah hadis Nabi doakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Kata Nabi, ya Allah, perbanyaklah hartanya, Anas bin Malik, dan perbanyaklah anaknya. Dan ini dikabulkan oleh Allah. Anas ini termasuk sahabat yang menjadi kaya dan banyak anak. Diriwayatkan anaknya itu 100 lebih. Ya, saya lupa ada 100 berapa itu. Ya. Naam. Wa barik lahu fihi. Dan berkahilah dia dalam harta dan anak-anaknya. Tadi Afan? Umurnya ya. Umurnya. Enggak, kalau umurnya iya 100 lebih, ya. Melewati 100. Afan, kalau anaknya tadi, ya, saya lupa apakah anaknya itu sebanyak berapa, saya lupa. Dan Allah kabulkan, dia umurnya panjang, ya. Anas ini dia meninggal tahun 92 Hijriah. Berarti sampai, ya, Nabi meninggal tahun berapa? 10 Hijriah. Berarti 82 tahun setelah Nabi meninggal beliau masih hidup. Meninggal 92 Hijriah. Dikatakan beliau ini sahabat yang paling terakhir meninggal. Ya. Ada ulama yang mengatakan beliau sahabat yang paling terakhir meninggal, Anas bin Malik. Ada sebagian yang mengatakan juga lain, namanya ada yang mengatakan Abu Tufail, seorang sahabat bernama Abu Tufail radhiyallahu anhum. Dan beliau meninggal lebih dari 100 tahun umurnya. Lebih dari 100 tahun. Subhanallah. Ya. Ini Anas bin Malik. Nah, hadis ini beliau riwayatkan. Ya, Nabi mengatakan apa? Ya, siapa yang memiliki 3 perkara ini dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasa manisnya, ibu-ibu. Ada rasa manisnya, rasa lezatnya. Ya. Rasa lezatnya. Yang kalau seseorang merasakan manis dan lezatnya iman, akan sangat mudah dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak lagi menjadi beban, tidak lagi menjadi sesuatu yang memberatkan bagi orang yang telah merasakan manisnya iman.
Ya, terkadang kan kita ya, itu termasuk saya juga ketika beribadah itu seperti masih beban. Ya, badannya memang kelihatan dia datangi sholat, dia datangi menuntut ilmu, dia datangi haji dan seterusnya. Tapi hatinya masih berat. Ya, terkadang masih menggerutu, naudzubillah. Ya. Nah, itu berarti belum merasakan manisnya iman. Kalau orang yang sudah merasakan manisnya iman, itu nggak akan berat lagi ibadah. Bahkan ibadah itu sudah sesuatu yang dia sangat butuhkan. Maksiat sudah tidak terasa lagi lezat bagi dia. Ya, itu kalau orang yang merasakan manisnya iman. Ya, kita belum tahu. Wallahu alam ya. Saya juga tidak mengatakan saya sudah merasakan manisnya iman, tidak. Kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Ya, intinya kalau kita sudah merasakan ibadah itu kebutuhan kita, sudah tidak berat lagi, ya, rindu kepada ibadah. Maksiat itu sudah menjadi sesuatu yang kita benci, bukan cuma benci di lisan, tapi hatinya masih menginginkan. Itu, ya, kalau kita sudah merasakan seperti itu, berarti kita sudah merasakan manisnya iman. Ya. Silakan kembalikan pada diri kita masing-masing. Ya. Ya, para ulama itu mereka orang-orang yang merasakan manisnya iman. Ya, makanya sebagian ulama, sebagian orang-orang bijak mengatakan, lau alimal muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisayf. Kata orang-orang bijak dahulu, seandainya raja-raja dan para putra raja, orang-orang ahlu dunia itu mengetahui apa yang ada dalam diri kami, itu dalam hati kami berupa lezatnya iman, lajaladuna alaihi bisayf, sungguh mereka akan merampas itu dengan pedang-pedang mereka. Kalau orang-orang ahlu dunia tahu manisnya iman yang dirasakan oleh orang-orang yang mencintai Allah, ya, sungguh dia akan, ya, ingin merampas, ingin mendapatkan itu dalam hatinya. Tapi itu kan tidak diketahui oleh siapapun, ya. Hanya orang yang memiliki manisnya iman yang akan tahu. Ini kata Nabi, orang yang memiliki 3 perkara ini akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Itu. Dia tidak pernah mengedepankan perkataan seorang pun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Dia tidak pernah menuruti perintah siapapun jika perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu buktinya. Lebih mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu buktinya. Ya, kalau suatu saat kita menghadapi suatu perkara, yang perkara ini, ya, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya, perkara ini datang dari manusia, atau perkara ini kita suka, tapi kok perbuatan tersebut itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, perkara yang haram, maka bukti kalau dia benar-benar mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan tinggalkan perkara tersebut. Ya, ini lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih memilih perintah Allah dan Rasulnya dari perintah manusia. Ya. Kemudian yang kedua, itu orang dia mencintai seseorang karena Allah, mencintai seseorang karena Allah. Ibu-ibu mencintai suaminya karena Allah. Seorang suami mencintai istrinya karena Allah. Orang tua mencintai anaknya karena Allah. Nah, apa maksudnya mencintai karena Allah? Artinya, ya, barometernya apa? Tanda-tandanya, semakin di dalam diri orang tersebut yang dia cintai tersebut terdapat perkara-perkara yang Allah cintai, semakin dia cinta. Nah, ini tanda-tanda kita cinta seseorang karena Allah. Semakin orang itu memiliki perkara-perkara yang Allah cintai, semakin dia cinta. Ya, seperti ketakwaan. Ya, Allah cinta ketakwaan. Orang ini takwa. Semakin naik cinta kita pada orang tersebut. Ilmu, Allah mencintai ilmu, ya, menyuruh kita berilmu. Semakin orang itu berilmu, ulama, kita semakin cinta pada dia. Berpegang dengan sunnah, Allah mencintai berpegang dengan sunnah.
Semakin seorang itu berpegang dengan sunnah, kita cinta, semakin naik cinta kita kepada orang itu. Nah ini kita silakan nilai. Ini, apakah cinta kita kepada seseorang itu karena Allah ataukah karena dunia? Ini. Nah, sebaliknya orang yang semakin terdapat pada dia perkara-perkara yang Allah benci, maka semakin menurun cinta kita. Yang paling Allah benci apa? Kekafiran, kekufuran, itu paling tingginya, kesyirikan. Kita tentu tidak boleh mencintai orang musyrik, orang kafir. Tidak ada cinta sedikit pun pada mereka. Atau seorang muslim, padanya terdapat apa yang Allah benci berupa maksiat, ya, bid'ah, ya, maka menurun cinta kita pada dia. Kalau seorang muslim, kita cinta, punya asal cinta pada dia karena dia muslim. Tapi kan cintanya berbeda, bertingkat-tingkat. Beda cinta kita kepada seorang muslim yang ahlus sunnah dengan yang ahlul bid'ah, beda. Dua-dua kita cinta. Kenapa? Karena ada usul iman, ada Islam, ya, status keislamannya. Tapi tentu lebih cinta kepada ahlus sunnah daripada ahlul bid'ah. Cinta kita kepada orang muslim yang berilmu, ahlul ilmi, para ulama, tentu lebih besar dari cinta kita kepada orang-orang muslim yang jahil, ya, juhala. Itu bertingkat-tingkat. Nah, barometernya itu, kalau suami kita semakin bertakwa, semakin banyak ibadah, kita semakin cinta pada dia, berarti cinta kita karena Allah.